Selanjutnya, kemungkinan diagnosis pasien pada saat ini adalah, jadi ada pasien nih, seorang perempuan berusia 62 tahun, datang dengan keluhan nyeri pinggang sejak 8 bulan yang lalu. TTP-nya, DBN-nya dalam batas normal, terus HB-nya 8 mili, leukosit 8.000, trombosit 300.000, dari serum elektrolit terdapat hiperkalsemia, ya. Hiperkalsemia, radiologisnya ada fraktur kompresi vertebrae dan lesi litik sebagian vertebrae. Dari hasil elektroforesa urin didapatkan Baines-Jones protein. Oke. Nah, ini khas banget nih tadi yang aku agak sebut di awal mnemonik tadi, si kepiting tua. Kemungkinan diagnosis pada pasien adalah kita poll ya. Poll 14. Silakan. 3, 2, 1. Yeay, udah pada pinter ya. Multiple myeloma. Jadi masih ada sih sebagian yang menjawab yang lain. Nah, sekarang kita belajar ya. Oke. Nah, pasiennya diagnosisnya apa? Multiple myeloma. Kenapa? Kita belajar dulu multiple myeloma. Jadi multiple myeloma ini adalah suatu keganasan ya. Suatu keganasan. Dan umur mediannya itu adalah 65 tahun. Jadi khasnya itu dia terjadi pada orang tua, lansia. Jadi ada mutasi faktor genetik yang menyebabkan penderitanya itu rentan untuk proliferasi sel plasma yang kemudian dapat menyebabkan produksi protein M namanya ya. Jadi di sini di kromosom yang mutasinya adalah di 1, 13, dan 14. Nah ini mnemoniknya, old crab, kepiting tua. Jadi dia old pasiennya biasanya, terus juga C-nya itu hiperkalsemi, jadi kalsium elevated, terus R-nya renal failure, jadi ada kelainan ginjal ya, ada kegagalan ginjal, terus tadi ada protein Baines-Jones ya di urinalisisnya, terus di A-nya itu anemia, jadi pasiennya anemia, sama B, bone lytic lesions. Jadi ini khas banget ya, kayak pada soal. Jadi dia tuh pasiennya tua ya, 62. Terus juga dia anemia ya, HB8, si ini ya, old crab. Old crab. Oke, jadi si old-nya benar, terus si kalsiumnya benar ya, hiperkalsemia benar. Si renalnya sebenarnya nggak ada sih di sini urea creatinine, tapi kita asumsi aja ya, karena ada Baines-Jones protein. Terus juga ada A-nya itu si anemia, ada kan HB8, sama si B, bone lytic lesion, jadi ada lesi litik sebagian vertebrae. Jadi kalau ada yang mnemonic old crab ini udah pasti banget masih multiple myeloma gitu. Oke, ini untuk klasifikasinya, jadi dia ada 3 stage ya, ada 3 stage, dia itu berdasarkan si hemoglobinnya berapa, kalsiumnya berapa, sama si produksi protein M-nya berapa. Kalau masalah makin meningkat protein M-nya berarti dia semakin parah gitu. Oke, ini untuk kriteria diagnosis ya. Untuk kriteria mayornya ada plasmasitoma pada biopsi, terus sel plasmanya lebih dari 30% meningkat ya. Terus protein M-nya juga sekitar segini, IgG-nya lebih dari 35, IgE-nya lebih dari 20. Nah, ini dia udah masuk ke kriteria mayor. Kalau minor, dia sel plasmanya lebih sedikit, 10-30%. M proteinnya juga lebih sedikit, terus ada lesi litik pada tulang, sama IgG-nya kurang dari 500 mg, sama IgA kurang dari 1 gram, IgG kurang dari 6 gram. Diagnosisnya lebih ditegakkan kalau misalnya kriteria 1 mayor dan 1 minor, atau 3 kriteria minor yang meliputi kriteria pertama dan kedua mayor gitu. Enggak, maksudnya ya 3 kriteria minor yang meliputi kriteria pertama dan kedua, jadi yang ini ya. Oke. Untuk tata laksananya dia karena keganasan ya dikasih kemoterapi, atau untuk yang advance-nya ditransplantasi stem cell. Itu juga agen biologis ya seperti thalidomid gitu. Kemoterapi ya tata laksana pada keganasan biasanya lah ya kemoterapi. Untuk kandidat transplantasi biasanya kalau untuk usia kurang dari 65 tahun, kondisi klinis baik, sama regimen kemoterapinya adalah VAD. Oke, jadi dia multiple myeloma ya. Tapi kalau misalnya di UKMP dia mah sampai udah tahu old crab aja dia dan